Saya Adistila Rasati masih menemani Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, usai menuai kritik terkait penetapan tersangka dan penahanan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Kejaksaan Agung memastikan tidak perlu menunggu ada atau tidaknya aliran dana atau imbalan ke kantong Thomas Lembong untuk penetapan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan kebijakan yang diambil Thomas Lembong saat menjadi Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 telah menguntungkan korporasi dan merugikan negara. Sehingga meski Thomas Lembong tidak menerima dana atau imbalan dari kebijakan itu, sudah sepatutnya Thomas Lembong ditersangkakan karena telah merugikan negara. Kejaksaan Agung juga tidak menutup kemungkinan tersangka baru karena masih menelaah 8 perusahaan yang terlibat dalam kasus impor gula. Thomas Lembong disangkakan memberikan izin kepada 8 perusahaan swasta yang dinilai tidak memiliki kapasitas melakukan impor gula. Penyidikan ini untuk tersangka yang kemarin baru 2 hari, ya kan? Itu sedang kita dalami. Tapi yang perlu digarisbawahi, seseorang melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 2 dan 3 tidak mensyaratkan bahwa seseorang itu harus mendapatkan uang. Ketika perbuatan dia melawan hukum, ketika perbuatan dia menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan keduanya ada padanya yang dapat menguntungkan orang lain, gitu, atau menguntungkan korporasi, maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Jadi kalau nanti alat buktinya cukup, pasti kita akan tetapkan sebagai tersangka. Tapi ini kan masih dini, untuk yang lain sabar ya. Oke? Perusahaan itu katanya punya Tommy Winata ya Pak? Waduh, itu saya belum tahu ya, itu penyidik yang tahu.